Oke semuanya, selamat sore ya semuanya. Jadi, nah mungkin ini masih pertemuan pertama ya. Kita perkenalan dulu sama latihan intensif kita nanti. Nah, jadi kita kan udah ada jadwalnya. Nah, untuk jadwal ini kita udah bagi ada dua tutor ya untuk ekonomi sendiri, yaitu aku sama nanti ada Andrew. Ya, Andrew bakal ajarin kalian nanti sama-sama, kami sama-sama 16 jam. Ya, jadi kami bagi dua antar sesinya. Jadi kayak sesi mikro sama makro, aku bakal handle. Kalau Andrew dia bakal lebih ke makro sama akuntansi. Nah, ada yang mau nanya nggak sebelum kita mulai ini? Paling untuk materi pertama kita bakal bahas tentang pengenalan ekonomi lah terlebih dahulu. Ada yang mau kenalan nggak atau ada yang mau ngomong, mau nanya-nanya sebelum kita mulai? Kalau nggak ada, aku mulai lah ya. Oh ya, sebelumnya kenalkan nama saya Gilbert. Sekarang masih sekolah ya di SMA Tama di Pekanbaru. Oke, salam kenal semuanya. Salam kenal. Salam kenal, Kak. Salam kenal Kak. Kita mulai ya semuanya. Oke, pengenalan ekonomi. Semuanya bisa lihat nggak ya? Bisa, Bisa, Kak. Kak. Bisa. Saya. Oke. Oke. Nah, jadi kita akan pertama belajar tentang pengenalan ekonomi terlebih dahulu ya. Karena ya, kayaknya pengenalan ekonomi ini cukup penting untuk kita pahami terlebih dahulu sebagai awal sebelum kita masuk ke mekanisme pasar. Nah, kalau untuk pengenalan ekonomi sendiri, yang bakal kita bahas untuk pertemuan kita pada jam 4 sampai 6 ini ada beberapa outline yang aku jabarin. Itu pertama adalah masalah dari ekonomi, yaitu ya scarcity, dan juga trade-off, opportunity cost, marginalism, ya terus ada basic ekonomi, yaitu yang tentang kita bahas tentang ceteris paribus, fallacy of composition, post hoc ergo and propter hoc, terus ya beberapa yang masih dasar lah. Nah, sebelum itu aku pengen kalian kenalin dulu, kita ada dua materi dasar untuk ekonomi, nah yaitu ada mikroekonomi, itu lebih bahas tentang apa itu function dari individual industry. Nah, kalau untuk mikro kita bakal bahas tentang lebih ke firm atau ya industri-industri dari setiap perusahaan. Sedangkan kalau makro kita bakal lebih bahas tentang keseluruhan dari ekonomi. Bisa lebih bahas tentang income, employment, output, ya dan sebagainya. Sebenarnya di ekonomi ini, nah ini kalau mikro yang kita bahas itu kalau di produksinya itu produksi tentang individual business. Sedangkan kalau makro kita lihat tentang national production of output. Makanya setiap buku ekonomi ini ada bagi dua, yaitu buku mikro sama buku makro. Nah, selain itu ada juga price income employment ya. Nanti kita bakal bahas satu-satu di pertemuan kita saja. Jadi kita pertama akan membahas tentang teori dasar dari pengenalan ekonomi tersebut, yaitu tentang Adam Smith. Nah, ekonomi ini sebenarnya ada beberapa namanya kayak ilmuwan atau beberapa ekonom yang berperan penting terhadap perubahan ekonomi dunia. Oke. Nah, salah satunya yaitu ada namanya Adam Smith. Oke, Adam Smith ini sering dikenal dengan bapak ekonomi klasik yang dimana dia ini adalah bukan bilang perawalan dari ekonomi, tapi dimana kita sudah bisa menilai tentang ekonomi. Kita sudah bisa mempelajari tentang ekonomi ini dari awalnya dari Adam Smith. Nah, Adam Smith ini juga dikenal dengan bapak ekonomi klasik yang dimana dia ada membuat buku nih pada tahun 1776 yang disebut dengan Wealth of Nation. Oke.
Nah, Wealth of Nation ini dia menceritakan kayak, oh, eh, bagaimana suatu negara ini bisa berkembang, bagaimana adanya pengaruh invisible hand. Invisible hand ini maksudnya kayak eh, pasar itu bisa memperbaiki diri sendiri tanpa ada pengaruh dari pemerintah atau nggak usah ada government yang sebagai pihak ketiga dalam mengatur yang namanya economic system. Karena Adam Smith sendiri dia percaya bahwa pada ekonomi ketika sedang terjadi resesi maka akan terjadi pemulihan secara sendirinya. Jadi sebenarnya pemerintah sama ekonomi itu harus dipisahkan. Gak boleh ada yang namanya kayak eh, hubungan hubungan antara mereka berdua. Jadi it's just economics. Sedangkan kalau dari pemerintah ya mereka cannot kayak have a resource allocation gitu, nggak boleh ada campur tangan sama sekali. Nah, itulah yang makanya di awal ekonomi ini kita anggap bahwa it's a free market economics gitu. Jadi masyarakat bisa berbuat dengan sendirinya. Karena ekonomi lebih efektif jika tidak ada campur tangan pemerintah. Ini juga bisa dilihat sih dari pasar persaingan sempurna kan. Di mana pasar persaingan sempurna itu ketika tidak ada government intervention. Pada government intervention nanti adanya kegagalan pasar. Itulah eh, perawalan dari yang namanya economics. Nah, selanjutnya ada juga beberapa sebentar ya. Ada beberapa ekonom juga yang terkenal sebagai salah satu peradaban dari ekonomi klasik, yaitu Keynesian. Oke, Keynesian. Keynesian ini merupakan oposisi, oke, oposisi dari Adam Smith sendiri. Nah, Keynesian ini dia memiliki idea sendiri, yaitu di mana kalau ekonomi itu bisa stabil itu harus adanya eh, intervensi dari pemerintah. Oke, ekonomi tidak bisa diperbaiki dengan adanya self-correcting. Makanya di sini dibilang Keynesian believe that free market are volatile. Ya, market biasanya itu sangat volatile dan tidak akan bisa selalu benar sendiri. Kan kalau Adam Smith sebaliknya ya. Kalau Adam Smith menganggap bahwa oh kalau ada pasar ini dia bisa perbaiki secara sendiri ini. Gimana gimana apapun masalahnya nanti akan kembali pulih secara sendirinya. Nah kan Keynesian ini dia menganggap kebalikan. Setiap free market harus ada namanya government intervention, oke? Karena kalau free market sendiri, Keynesian menganggap bahwa ini akan menyebabkan namanya resesi sama depresi secara jangka panjangnya. Nah, sebentar ya. Oke. Oke, sorry semuanya tadi ada eh, masalah sama host. Oke, selanjutnya. Nah, Keynesian ini dia strategi yang oposisinya atau sebaliknya dari Adam Smith ini. Dia juga menganggap bahwa economics free market system ini atau kalau kita bahas yaitu ekonomi pasar yang bukan komando kan ada ekonomi pasar sama ekonomi komando. Dimana kalau komando kan ada pemerintahan. Jadi Keynesian ini lebih ke arah sana. Nah kan kalau ekonomi yang pasar yang bebas, ya itu lebih ke Adam Smith, pemikiran dari Adam Smith sendiri. Makanya di sini Keynes dia menganggap kalau untuk jangka panjangnya, ya untuk jangka panjangnya, world jika dibiarkan free terus tanpa ada government intervention akan mengarahkan kepada yang namanya uh, stagnan, kayak nggak bisa berkembang lagi, terjadi depresi atau namanya ya eh, market economic sistemnya udah nggak bakal jalan lagi atau stagnan pada titik tertentu. Nah, itulah pemikiran dari Keynes sendiri. Makanya Keynes ini bisa dibilang sebuah peradaban baru dibanding ke Adam Smith. Dan memang ya, yang sekarang kita pakai itu rata-rata Keynes ya. Karena
Keynes ini lebih ke government intervention yang dimana pemerintah ini ada peran dalam perekonomian, dalam memberikan bantuan ya, untuk terjadi inflasi, di mana pemerintah bisa menaikkan menaikkan suku bunga atau mengendalikan cadangan uang kas untuk mengurangi inflasi ataupun untuk mencegah namanya resesi sama membantu pengendalian uang dalam suatu negara. Makanya Keynesian ini sebenarnya lebih relevan sih. Kalau Adam Smith, kalau untuk klasik sering dipakai, tapi untuk sekarang kayaknya udah kurang sih, lebih ke Keynesian. Cuman Keynesian sendiri juga ada kelemahan sebenarnya. Keynesian ini karena kan dia membutuhkan namanya government intervention ya. Government intervention itu cenderung lebih ke mencetak uang. Makanya pada masa Keynesian itu ekonomi cenderung hyperinflasi di mana-mana. Karena Keynesian ini kan selalu menganggap bahwa oh ketika terjadi inflasi ya kan, maka eh, terjadi resesi ekonomi, maka oh masyarakat ini akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, butuh government intervention untuk mencetak uang lagi dan ya akibatnya apa? Inflasi secara berlebihan terjadi di mana-mana. Sampai sekarang juga ya walaupun udah mulai stabil sih, cuman masih terjadi inflasi karena pencetakan uang yang tidak tidak stabil sih, terus-menerus. Kalau ada kejadian apa-apa, kayak contoh US sekarang inflasinya masih naik, Indonesia juga. Makanya Keynesian ini bisa dibilang ada dampak buruknya juga. Cuman emang lebih sering kita pakai untuk masa sekarang. Kalau untuk Keynesian. Oke. Nah, setelah kita tahu apa ekonomi, aku nggak bahas semua ekonom. Aku cuma bahas yang paling sering kita tahu, yaitu dua ekonom sebelumnya, yaitu Adam Smith sama Keynes. Aku bakal bahas tentang namanya konsep trade-off sebagai penilaian ekonomi. Karena ekonomi sendiri ini dapat tercipta atau ekonomi ini ada karena sebenarnya adanya konsep trade-off ini. Oke, jadi konsep trade-off ini secara garis besar kita menggambarkan bahwa kondisi di mana kita harus memilih memilih sumber daya yang eh, terbatas. Oke, karena kalau sumber daya kita tidak terbatas, maka kita bisa suka-suka kita bisa memilih, maka tidak akan ada namanya masalah ekonomi. Nah, karena sumber daya kita terbatas dan manusia dihadapkan dengan pilihan, maka muncullah yang namanya ekonomi di sini. Muncullah yang namanya masalah ekonomi. Sehingga ketika kita memilih sesuatu, maka ada sesuatu juga yang kita korbankan. Nah, itulah konsep dari trade-off sendiri. Nih, contohnya nih, kalau kita kalau kita nongkrong pas malam sebelum kita ujian sekolah, maka apa trade-off kita? Trade-off-nya adalah waktu yang kita belajar lebih sedikit. Nah, contohnya lagi, contoh mungkin trade-off-nya, oh kalian sekarang ikut Zoom nih untuk pelatihan. Trade-off-nya apa? Oh, waktu untuk liburan nih, lagi liburan kan sekarang. Nah, tapi ya untuk apa? Ini makanya kita mengorbankan suatu pilihan dan kita mengharapkan, oh kita bisa menang OSN nih, bisa dapat medal, bisa ada perkembangan atau bisa ada improvement untuk ekonomi pengetahuan kita. Nah, jadi kita selalu ada trade off, kita selalu ada sesuatu pilihan yang kita korbankan dalam melakukan suatu hal. Makanya itulah masalah ekonomi. Oke. Nah, masalah ekonomi ini juga tidak jauh, tidak kurang dari trade off dan opportunity cost. Oke. Paling nanya nih, apa yang perbedaan dari trade off dan opportunity cost? Oke. Secara konsep trade off sama opportunity cost nih, aku bakal bahas opportunity cost nanti. Cuman secara garis besar, kalau trade off itu barang ke barang. Oke. Kalau opportunity cost itu harganya. Contoh kalau trade off, aku ingin membeli buku sama pena. Tapi uangku ini cuma bisa cukup untuk beli salah satu. Oke, jadi contohnya aku beli pena. Jadi trade off itu aku itu adalah buku. Oke. Sedangkan kalau konsep opportunity cost dia lebih mikirkan harganya. Jadi kalau contohnya aku mau beli buku dengan harga 5.000, dengan uangku 5.000, oke, dan ada pena harga 3.000. Aku memilih pena yang 3.000. Jadi opportunity costku berapa? Ya 5.000. Oke. Nah, opportunity cost itu adalah biaya yang paling besar. Oke, biaya yang paling besar yang kita korbankan. Itu semua konsep opportunity cost. Jadi lebih ke harganya sih, lebih ke costnya. Kalau trade off itu lebih ke barangnya, apa pilihan kita. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya
kalau masalah ekonomi kita tidak akan jauh dari namanya efisiensi sama equality. Karena seperti kita ketahui, apa tujuan dari untuk adanya government intervention atau peran dari pemerintah. Oke. Karena ini tidak jauh dari ada untuk mencapai namanya efisiensi sama equality. Oke. Nah, ada namanya penerapan untuk kebijakan distribusi pendapatan untuk pemerataan. Yang kita tahu lah bahwa pemerintah ingin semua masyarakat ini dalam kondisi yang merata atau mereka bisa mendapatkan penghasilan masing-masing. Sehingga equality-nya, kemiskinannya akan semakin berkurang dan mereka akan semakin equality gitu. Nah, tapi ya seperti kita ketahui kalau konsep trade-off sendiri pasti akan terjadinya tidak efisiensi karena ada beberapa pilihan yang kita korbankan dan akan terjadinya inequality dari sana. Cuman makanya butuh government intervention. Government intervention yang kita bisa pakai dalam untuk mencapai namanya pemerataan atau efisiensi dari pasar itu. Nah, makanya di sini ada contohnya dari trade-off, yaitu ketika kita ingin pemerintah ingin mengurangi intensif untuk kerja. Oke, mengurangi intensif untuk kerja artinya pendapatan mereka akan tinggi. Oke. Nah, kalau pendapatan mereka tinggi, maka perekonomian berjalan kurang efisien. Oke, kenapa kurang efisien? Karena kalau dia menurunkan insentif kerja, ekonomi sendiri perputakannya akan berkurang karena ekonomi nggak aktif lagi nih. Karena insentifnya udah diturunkan atau kayak untuk jam waktu kerjanya diturunkan. Jadi ekonomi per harinya itu akan berkurang. Untuk berapa ribu dolar gitu. Nah, itu akan menciptakan ketidakefisienan. Makanya konsep trade-off ini nggak akan jauh dari namanya efisiensi sama equality. Ada hal yang kita ingin capai yaitu equality, oke, tapi akan ada yang kita korbankan yaitu efisiensi. Atau sebaliknya. Nah, nah, ini dia. Oke. Nah, kalau dari konsep trade-off dan efisiensi sama equality, ini adalah konsep dari opportunity cost. Nah, jadi yang aku bilang ya, perbedaan dari opportunity cost sama trade-off sendiri itu dari segi uang. Ini opportunity cost, artinya biaya alternatif. Oke, jadi konsep opportunity cost ini adalah alternatif biaya yang kita korbankan ketika kita memilih suatu pilihan. Nah, contoh kalau kita pilih pilihan A, kita akan mengorbankan pilihan B. This is trade-off, oke? Ini pilihan B ini kita trade-off, ini yang kita korbankan. Nah, kalau opportunity cost ini adalah cost dari best alternatif. Untuk kita ada tiga barang nih, A, B, C. Oke, kita belinya A, yang kita korbankan B sama C kan. Nah, itu trade off kita. Tapi yang kita hitung ke opportunity cost yang paling mahal lah di antara mereka berdua. Oke, jadi kalau B-nya 5.000, C-nya 3.000, yang kita hitung adalah yang B, yang paling tinggi harganya. Nah, contohnya nih, what is an opportunity cost of going for college for a year? Oke, kalau kita contoh kita ingin pergi ke universitas untuk 1 tahun, ya, ada namanya eh, cost yang harus kita bayar ya. Itu namanya uang atau biaya yang harus kita bayar. Itu dari segi tuition, oke, books, ya, sama ada ya fee plus lah, intinya ada eh, biaya-biaya lainnya. Nah, ini adalah biaya yang harus kita bayar, oke, kalau kita ingin memasuki college untuk 1 tahun. Nah, biaya ini adalah opportunity cost-nya atau biaya yang kita korbankan, biaya yang harus kita bayar, oke, biaya yang kita anggap bahwa itu adalah suatu biaya yang akan kita korbankan ketika kita memilih untuk going for college atau kita pilih untuk berkuliah. Makanya itulah yang kita sebut dengan opportunity cost. Jadi sebenarnya kalau secara keseluruhan yang bedain adalah opportunity cost itu adalah bicara tentang cost atau harganya. Oke, kalau trade off itu tentang barangnya, apa yang kita korbankan. Oke ya. Nah, itulah konsep dasar dari trade off sama opportunity cost. Nah, kita lanjut ke panel ekonomi nih, ada namanya accounting profit dulu sama economic profit. Sebenarnya ini ya konsep dasar dari ekonomi ya. Jadi accounting profit, oke, ini kalau kita bahasa ekonomi dasar, ini adalah profit biasa, profit kita pada umumnya. Oke, profit kita pada umumnya atau keuntungan atau kita bisa bilang dengan laba bersih. Nah, ini adalah laba bersihnya. Nah, makanya kalau kita mau tahu laba bersih kita berapa, yang kita itu apa? Apa maksudnya yang kita harus hitung apa? Adalah eh, total revenue, total cost kan.
Ya kan, maksudnya kayak laba bersih lah, rumus biasa ekonomi. TR kurang TC. Nah, sama. This is total revenue. Nah, biaya eksplisit ini adalah TC sebenarnya. Oke. Kenapa TC adalah explicit cost? Karena explicit cost itu adalah biaya-biaya yang harus kita keluarkan, biaya yang kita keluarkan dalam melakukan produksi. Nah, jadi apapun yang kita keluarkan atau biaya-biaya yang kita keluarkan itu kita hitung dalam explicit cost. Namanya accounting profit ini adalah berapa keuntungan yang bakal didapatkan perusahaan. Oke, laba bersihnya berapa. Sedangkan kalau economic profit, oke, ini bukan laba bersih lagi. Makanya kadang di pasar kenapa bisa zero economic profit, ya kan? Oh, ini nggak ada untung nih. Bukan gitu maksudnya. Cuman zero economic profit adalah accounting profit atau laba bersih perusahaan dikurang sama opportunity cost, oke? Atau dibilang adalah biaya alternatif lainnya. Nah, karena dikurang biaya alternatif ini, contohnya gini ya. Kita anggap firm A. Nah, firm A ini sekarang lagi ingin pergi ke firm A, dia produksi contohnya bahan baku lah, bahan baku. Contoh padi. Oke. Dia ingin buat beras contohnya, dia buat beras. Oke, untuk dijual. Keuntungannya mencapai contoh 10 juta sebulan. Nah, tapi dia biaya untuk mencari petani, ya kan? Eh, sama untuk menumbuhkan padi-padinya, contohnya butuh sekitar 2 juta. Oke. Nah, accounting profit ini sesimpel ya udah 10 juta kon 3 juta. This is accounting profit. Itu 7 juta. Nah, kalau economic profit ini perbedaannya di sini. Kalau economic profit yang dikeluarkan adalah biaya peluang lainnya. Contoh firm X nya bisa aja dia tanam singkong. Oke. Tanam singkong contohnya berapa? Tanam singkong contohnya dia bisa untung sampai 6 juta. Nah, jadi economic profitnya adalah 7 juta ini dikurangi sama opportunity cost-nya, yaitu peluang lainnya. Kalau dia nggak nanam padi, dia nanam apa gitu. Nah, jadi 7 juta dikurang dengan 6 juta. Ini 1 juta. Dan this is the economic profit ya. Jadi economic profit ini bukan tentang perusahaannya untung berapa, bukan. Tapi economic profit adalah keuntungan yang dia dapatkan sekarang dikurang sama keuntungan, oke, keuntungan yang bakal didapatkan dari alternatif biaya lainnya, alternatif keuntungan lainnya gitu. Namanya kalau dalam PPS kita tahu bahwa ada namanya zero economic profit. Nah, kalau zero economic profit, dia artinya bukan bahwa perusahaan tidak menerima keuntungan, oke? Tetapi, tetapi yang membedakannya adalah ketika zero economic profit ini di PPS ya, PPS sama di monopolistik. Nah, ketika zero economic profit bukan berarti dia tidak menerima keuntungan, oke? Tapi ketika dia menjalankan bisnis aktivitasnya, ada namanya opportunity cost yang sebanding atau sama besar dengan accounting profitnya. Oke. Nah, kenapa bisa gitu? Secara logikanya gini ya. Karena kalau di PPS, kan ya perusahaan persaingan sempurna ya. Dimana kalau persaingannya sempurna, semuanya is in perfect condition. Artinya setiap pilihan yang diambil oleh firm kan menghasilkan kayak keuntungan yang sama. Oke, karena price-nya sama, price-nya ditentukan satu, ya kan? Satu price doang. Kita nggak bisa ubah price-price kenaikan harga lebih tinggi, harga lebih bawah, nggak bisa. One price only. Oke, karena one price only, makanya opportunity cost-nya bakal sama. Sama dengan accounting profit-nya. Nah, makanya kadang zero economic profit nih artinya dia tetap dapat untung, oke, still profit, tapi secara ekonomi dia zero atau dia nggak ada untung secara ekonomi. Tapi tak untung kalau secara kita hitung seperti akuntansi, yaitu kita hitung biasa pakai jurnal ya, tetap ada keuntungannya atau tetap ada pendapatannya.
Tapi secara ekonomi dia tidak hitung ada profit karena adanya opportunity cost-nya yang tinggi. Jadi karena perfect market condition di mana semuanya bisa produksi, apalagi free entry and exit kan. Jadi ya, ya kalau profitnya sama dengan zero. Ada yang mau nanya nggak sampai sini dulu? Kak, saya mau tanya tentang explicit cost itu saya masih agak kurang ngerti deh. Explicit cost itu Oh, sebenarnya apa itu? oke. Jadi gini ya, kalau di accounting sama economic profit ini ada dua cost, yaitu explicit sama implicit. Oke, explicit cost ini adalah biaya atau total cost dari produksi. Oke, kalau contohkan ya, ya, misalkan contohnya perusahaan A ini dia produksi baju. Oke, modal dia, modal dia ini tentu dari karyawan, ya, alat, sama contohnya bahan baku. Oke, ini semua adalah explicit. Oke, explicit cost, explicit cost atau biaya-biaya yang harus dikeluarkan kalau perusahaan A mau produksi. Oke, kalau perusahaan A ini dia memilih untuk memproduksi barangnya. Nah, barang-barang modal-modalnya ini atau gaji karyawan, harga alat, bahan baku, ini adalah total dari explicit cost. Makanya, kalau explicit cost ini bisa kita bilang dengan TC, total cost dalam ekonomi. Sedangkan kalau implicit cost, sorry. Sedangkan kalau implicit cost ini adalah biaya, oke, biaya yang kita keluarkan, tetapi secara opportunity cost. Nah, atau dalam biaya alternatif. Biaya yang kita dapat atau bisa bilang keuntungan lah. Keuntungan yang kita bisa peroleh kalau kita memilih pilihan lainnya. Nah, ini yang kita bilang dengan implicit cost. Dan opportunity cost ini adalah sama dengan implicit cost. Oke. Jadi sebenarnya kalau economic profit ini, kita bisa bilang bahwa accounting profit dikurang dengan implicit cost. Nah, itu dia. Paham nggak ya? Sama si kom paham. Paham, Kak. Oh ya, kalau yang untuk zero economic profit juga itu Kak boleh diulang lagi nggak Kak penjelasannya? Oke, boleh, boleh. Oke, jadi Makasih Kak. kalau zero economic profit ini kita akan bahas tentang perusahaan-perusahaan di pasar, ya, kayak PPS, pasar persaingan sempurna, sama persaingan monopolistik. Oke, nah kedua ini mereka sama-sama menghasilkan yang namanya zero economic profit. Nanti kita bakal bahas di suatu pasar, cuman aku kasih gambaran dulu. Jadi mereka berdua ini menghasilkan yang namanya zero economic profit. Nah, artinya mereka bukan tidak untung, bukan tidak untung. Bukan tidak untung di sini. Tetapi yang mereka salah, yang mereka zero itu adalah ekonomiknya atau keuntungan secara ekonomi. Keuntungan ekonomi yang namanya economic profit ini kita hitung dia tidak untung secara ekonomi ya. Tapi kalau secara akuntansi, pendapatan kong laba biasa, mereka tetap untung, oke? Kita dapat accounting profitnya. Tapi secara ekonomi itu tidak untung. Kenapa? Karena kalau di kedua pasar ini, oke, dia adalah apa? Pasar apa? Free entry and exit. Atau kalau kita bilang dia adalah pasar yang gampang keluar dan masuk nih. Oh, berarti persaingannya banyak nih, karena dia gampang keluar sama masuk. Oke, easy to have a competitor. Atau oke, oh cepat dapat kompetitor barunya. Nah, karena cepat dapat kompetitor baru, makanya opportunity cost-nya, oke, atau biaya yang dikorbankan ini, oke, itu akan sama dengan accounting profit-nya. Nah, contohnya si firm A, lah, aku ilustrasikan firm A, ini dia di PPS, dari pasar persaingan sempurna. Oke, dia dapat untung 10 juta dari jualan kayu. Nah, oke,
Tapi kalau dia cari yang lain, dia eh, another eh, another job di PPS atau dia jualan roti, dia tetap dapat 10 juta. Oke. Nah, makanya secara economic profit dia hasilnya kan nol. Karena economic profit ini apa? Keuntungan dia dikurang dengan opportunity cost. Nah, makanya kalau kita tahu kalau zero economic profit itu bukan berarti dia nggak untung. Tapi kalau secara ekonomi dia nggak untung. Oke, tapi kalau secara akuntansi kita hitung pakai pendapatan dikurang laba dikurang biaya itu tetap untung kok. Nah, itulah konsep opportunity cost. Jadi kayak, oh biayanya kita milih kerjaan ini, oke, kita milih kerjaan ini, tapi kita nggak kerja yang lain. Nah, keuntungan kita kerja itu, itulah opportunity cost yang harus kita kurangkan. Nah, makanya kalau di PPS sama monopolistik, karena dia persaingan sempurna, oke, benar-benar sempurna, oke, kita nggak menganggap ada faktor X, ceteris paribus ya. Artinya, dia bisa menghasilkan yang namanya eh, opportunity cost yang sama penjualannya. Oke, karena sama, makanya profitnya sama dengan nol, zero economic profit. Paham nggak ya? Jadi ketika opportunity cost-nya itu sama dengan total revenue bukan sih? Ya, sama Eh, dengan accounting profitnya, itu sama dengan sama zero dengan. economic profit. Oh, baik, baik. Siap, Kak. Makasih. Oke, ada yang nanya, kenapa monopolistik masukkan zero economic profit? Ya, karena dia free entry and exit. Jadi kayak dia banyak persaingannya. Oke, karena banyak persaingan, jadi semuanya bisa menghasilkan keuntungan yang sama. Makanya dia nih kalau dianggap sempurna, oke, makanya dia dianggap zero economic profit. Economics of scale. Oh, economics of scale tuh nanti kita bakal bahas ya di teori produsen. Itu dia menjelaskan kalau uh, kita produksi biaya di titik mana yang biayanya bisa mencapai economic of scale. Tapi kita bakal bahas nanti ya. Kita ini dulu, economics sama accounting profit dulu. Ada yang banyak lagi nggak? Hmm? Gimana? Aman, Kak. Oke, aman ya. Oh ya, jangan lupa dicatat kalau ada beberapa yang itu ya. Karena aku bakal bagi PPT-nya melalui PPT agak kosong ini. Oke. Nah, ini ada contoh nih, biar kalian makin paham dengan konsep opportunity cost sama economic profit, oke? Accounting profit sama economic profit. Nah, ini contohnya. Ada yang bisa jawab nggak? Bapak accountingnya sama economic profit dari bisnis Jono. Bentar, Kak. Gimana? Ada yang bisa nggak? Bapak accounting profitnya dulu. Kalau nggak mau jawab langsung, dia chat juga nggak apa-apa ya. 500 akan profit. Ya, 9.500, Kak. Bapak? 9.500, Kak. Ya, betul. Accounting profitnya 9.500 ya. Kalau economic profitnya berapa nih? 3.500 kok. Yes, betul ya. 3.500 ya. Oke. Nah, bagi yang belum paham, oke. Jadi, eh, accounting profit ya, jadi udah aku jelasin ya. Jadi kayak, oh berapa keuntungannya nih? Keuntungannya dari jual 5.000 donat, dia jual $5. Nah ini keuntungannya, atau kita bisa bilang total revenue-nya kan.
Atau revenue berapa ini? Oh, $5.000 Margin. dikali 5. Nah, sedangkan total cost ini semuanya nih. Oke, jadi $2 per donat. Oke, berarti 5.000 unit dikali 2. Oke, ditambah lagi nih sama 2.500. Ada dua ya, Asep sama Ahmad. Jadi 2.500 dikali 2. Ditambah lagi sama utilitasnya ada 500 nih. Nah, jadi dapat hasilnya adalah 9.500. Ini adalah accounting profitnya. Sedangkan kalau dari economic profit, nah ini adalah accounting profit tadi. Accounting profit tadi dikurang sama opportunity cost. Jadi ada 9.500 dikurang dengan opportunity cost-nya yang sebesar 6.000 nih. Nah, ini dapat economic profit-nya adalah 3.500. Ingat ya, kalau opportunity cost kita harus cari yang paling tinggi. Bukan 5.000, bukan 3.000, bukan 2.000. Yang paling tinggi, 6.000. Oke, paham nggak semuanya? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, kita lanjut ya. Ya, ini udah tadi. Oke. Nah, selanjutnya ada namanya think at the margin. Ini juga sebuah teori ya. Itu ekonomi ini adalah marginalism atau kita setiap kali kita ingin membuat sebuah keputusan, oke, ketika kita membuat decision, kita harus selalu menghitung apa cost, oke, sama benefit dari setiap tindakan tersebut. Karena kita harus think at the margin. Inilah makanya kalau ekonomis kita harus bisa selalu eh, lakukan kita secara ekonomis. Kita harus bisa think at the margin atau kita harus bisa menghitung apa cost atau apa benefit dari setiap marginal change yang bakal kita alami. Contohnya nih, kita bayar $12 untuk nonton Netflix, oke? Nah, kita harus tahu nih, sebenarnya $12 itu, oke? Kita kalau nonton itu kita harus nonton berapa banyak film biar kita nggak rugi nih, oke? Harus kita nonton satu atau kita nonton berapa episode nih biar kita untung dalam bahasa kita. Oh, ternyata $12 nih. $12 berapa ya? 12 kali 15 itu 180.000 nih kita bayar per bulan untuk Netflix. Nah, 180.000 kita pikir mungkin kita harus nonton 10 film biar kita nggak rugi nih. Nah, itulah benefit. Itu adalah contoh biaya yang harus kita hitung. Oh, kita harus nonton 10 nih untuk 1 bulan ini biar kita nggak rugi nontonnya. Nah, that's the cost yang harus kita perhitungkan sebagai orang seorang ekonomis gitu. Yang kita harus selalu think at the marginalism. Di mana kita akan mencapai keuntungan marginal kita atau marginal revenue kita. Makanya kalau di ekonomi selalu MR sama dengan MC. Berapa marginal revenue kita sama dengan marginal cost kita. Untuk memaksimalkan kepuasan kita, memaksimalkan keuntungan kita. So always think at the margin. Nah, inilah konsep ekonomi dasarnya. Oh ya, ini kita bakal bahas tentang beberapa paradoks sama nanti ada beberapa kayak yang ini ya bentar, beberapa statement-statement itulah yang bakal kita sering dipakai untuk ekonomi ya. Nah, ini ada namanya Diamond Water Paradox terlebih dahulu. Oke, aku pengen nanya, ada yang paham nggak kenapa berlian lebih mahal dibandingkan air? Padahal kayak air ini kan salah satu kunci yang penting nih untuk kebutuhan hidup kita nih. Kan berlian Itu sebenarnya nggak penting ya? paradox of value Ya, bukan? Paradox of value. iya. Bisa jelasin nggak kenapa paradox of value? Jadi kalau paradox of value itu di mana Adam Smith itu mengatakan iya memang benar kalau misalnya air itu lebih penting, tetapi bagaimana dalam proses marginalnya itu berbeda gitu. Karena kan diamond itu harus diolah dulu ditambang di tempat yang jauh, sementara air kan walaupun misalnya kita di gurun pasir pun air tetap bisa kita ambil dengan lebih mudah kan. Maksudnya pasti ada sungai tinggal kita ambil nggak perlu kita olah paling masak. Sementara kalau diamond harus tambang, harus cari, belum lagi mereka juga langka gitu. Ya, sebenarnya kalau kuringkas itu benar ya. Cuman kalau kuringkasnya konsep dasarnya adalah ya scarcity, keterbatasan. Oke, itu namanya keterbatasan yang dalam yang membuat kita terjadilah paradox of value ini. Dimana kalau diamond itu terbatas jumlahnya. Oke, kita butuh namanya proses yang cukup panjang
untuk menghasilkan satu butir diamond. Sedangkan kalau air, kita bisa bilang bahwa kita ketemu di mana-mana. Oke, kita bisa memperoleh dengan gampang. Oke, kalau ekonomi artinya supply-nya tinggi. Oke, karena supply-nya tinggi, supply-nya banyak. Nah, dengan demand yang sebanyak itu, maka terjadilah paradox of value. Oke, kita menganggap bahwa oh air ini biasa aja. Oke, kita makin minum makin banyak karena kita banyak nih. Oke, kita bisa minum sehari contoh 2 liter. Tapi ya kalau kita makin banyak minum, makin banyak Aku tiap nak hari. balik. Aku. Ya, lama-lama kita bakal merasa oh Yakin. kalau kita minum air terus ya bakal bosan. Oke, karena kita bakal bosan, artinya value kita terhadap air itu akan berkurang. Nah, sedangkan kalau Singkat berlian, juga, singkat. oke, kalau diamond, kita cenderung nggak bakal sesering itu memperoleh diamond, oke? Nggak bakal sesering itu menggunakan diamond karena terbatas di dunia ini. Dan itulah membuat dia ada value, oke? Ada nilainya. Nah, makanya itulah diamond water paradox ya. Nih, water is essential, water itu penting, oke? Tapi marginal benefit, oke? Atau kayak berapa benefit kita ini dari satu tambahan cup itu kecil, oke? Bentar ya. Nah, tapi marginal benefit kita atau benefit yang kita merasakan dapat dari satu cup air itu kecil. Oke, karena kita merasa kayak ya udah air aja lagi karena air tuh banyak, oke. Sedangkan walaupun sebenarnya diamond tuh nggak penting untuk kita hidup, oke. Tapi diamond tuh langka, oke, atau scarcity. Nah, karena diamond ini langka, jadi kalau orang punya, dia kan merasa oh dia memiliki value yang tinggi di sana. Makanya marginal benefit yang kita rasakan itu akan lebih tinggi. Nah, itulah Diamond Water Paradox ya. Oke, ini sebenarnya ya positif statement sama normatif statement ya. Oh ya, sebelumnya tadi ada yang mau nanya nggak tentang Diamond Water Paradox? Jadi Ada diamond nggak? water paradox itu karena perbedaan slope marginal utility-nya, Kak? Atau gimana? Bukan, Oh, ini marginal benefit. Jadi kayak eh, marginal benefit eh, dari setiap diamond atau setiap water yang kita alami. Contoh gini ya, kita extra cup of water, kita memiliki satu botol air lagi. Oke, marginal benefit kita kan merasa lebih kecil. Oke, ya air lagi, ya udah, it's just water, itu cuma air. Oke. Karena kita masa air itu banyak, air itu nggak langka. Sebaliknya, kalau diamond itu langka, oke, rare. Oh, kita dapat sebutir diamond nih, oke, sebutir diamond ini. Wow, oke, mungkin satu pekan baru atau satu wilayah kota, oke, satu satu jangan Jakarta, Jakarta gede. Coba anggap ada kota kecil lah, satu kota kecil. Mungkin diamond ini cuma ada dua, tiga orang yang punya. Oke, itulah marginal benefit kita tinggi. Oh, kalau kita punya ini, berarti status sosial kita naik nih. Oke. Oh, berarti kita merasa bahwa kita nih salah satu orang yang punya value tinggi nih. Itulah marginal benefitnya yang kita alami. Kita nggak bisa nilai sih sebenarnya, cuman kita bilang itu marginal benefit. Paham nggak? paham, paham, paham. Thank you. Maaf Kak, agak. Jadi kayak kalau misalnya apa ada suatu barang yang bisa menaikkan status sosial kita itu termasuk marginal. Menaikkan status sosial sebenarnya it's not like itu maksudnya bukan naikkan status sosial sih, tapi kita menganggap benefitnya. Oke, jadi contoh kita beli satu pena, mungkin marginal benefit kita bakal rendah karena ya udah it's pen nggak ada gunanya, jadi cuma untuk nulis kita nggak bakal benefit. Itu bukan maksudnya bukan status sosial sih, tapi lebih ke apa yang kita rasakan. Oke, setelah kita dapat satu barang itu, untuk kita beli berlian satu biji ini, oke, kita merasa bahwa oh benefit ini sangat tinggi, di mana kita bisa different, kita bisa berbeda dengan yang lain, kita bisa menjadi salah satu orang yang punya value tinggi. Oke, it's not status sosial sebenarnya, cuman ya kita punya value yang tinggi, punya value value nilai nilai yang bisa dibilang nggak bisa diukur, tapi kita bisa merasakan yang berbeda dibandingkan yang lainnya. Itulah marginal benefit sebenarnya. Paham nggak? Paham Kak? Oke. Nah, kita lanjut ya. Oke. Positive and normative statement. Oke.
Jadi positif state ini sebenarnya statement di ekonomi ya. Adanya mah positif ekonomi positif sama ekonomi normatif. Ini kayak semacam eh, analisa sih, analisa kita terhadap suatu perekonomian. Jadi kalau di positive statement ini, oke, ini adalah sebuah cara ekonomi untuk memahami, oke, memahami suatu perilaku, oke, sama operasi dari suatu sistem tanpa adanya saran dari kita. Oke, ini cuma kita cuman kayak oh ini gimana, itu gimana. Oke, itulah positive statement. Contoh nih, inequality will arise if government abolish the corporate income tax. Atau kalau ke bahasa Indonesia kan, oh berarti inequality atau ketidakseimbangan, oke, dari keuangan atau income kita. Artinya bisa kita hilangkan jika government menaikkan income tax dari corporate perusahaan. Jadi income tax-nya akan lebih tinggi. Nah, jadi bisa disalurkan ke masyarakat yang lebih menengah. Itu positive statement. Itu belum ada namanya suggestion dari kita. Oke. Itu belum ada namanya eh, saran dari para ekonom, saran dari para aktivis. Itu cuma secara dasar, kayak teori dasar yang sudah eksis dari lama, yang sudah dipakai, yang sudah normal. Oke, yang sudah dianggap ya oke, it's a teori. Jadi kalau kita ingin menurunkan inequality, menurunkan ketidaksetaraan, oke, kita bisa meningkatkan namanya tax untuk para perusahaan corporate. Sedangkan ada namanya normative statement. Ini adalah suatu cara ekonomi, oke, untuk menilai outcome dari sebuah perilaku ekonomi. Tapi kita evaluate them, oke, kita ya evaluasi, kita memberikan saran, kita memberikan suatu tanggapan terhadap apa yang harusnya kita lakukan sama apa yang harus dihindari oleh eh, ekonomi tersebut. Contohnya, United Statement should allow importer to sell a foreign produced goods that compete with US. Kayak contohnya, oh kita menyarankan kalau US harusnya lebih eh, membiarkan para importir untuk menjual barang yang dari luar. Jadi ini bisa membuat persaingan dengan US produk dari US sendiri. Ya ini cuma saran dari kita. It's not pasti efektif atau enggak. Oke, ini cuma sebuah pemikiran ekonomis kita. Biar US produsernya makin produktif. Tapi ya nggak bisa selalu produktif. It's not always. Itu belum tentu. Itu cuma sebuah tindakan atau sebuah tanggapan yang kita lakukan dalam ekonomi. Jadi kayak, oh kita berpikir secara ekonomi, ini tanggapan kita. Nah, but it's not a theory, oke? Dan itu belum tentu berhasil. It's just tanggapan. Nah, itulah positive statement sama normative statement. Ini kayaknya harusnya pada paham lah ya, karena ini kayak dasar. Oke. Nah, ini mungkin ada yang Bapak udah dengar, kan yang Bapak belum dengar. Ini ada beberapa istilah, oke, dalam ekonomi. Yang pertama adalah Occam Razor. Ini jangan dipakai ya. Cuman intinya dari Occam Razor ini adalah principle that irrelevant detail should be cut away. Atau kayak sebuah hukum atau sebuah prinsipal dia mengatakan bahwa oh kalau kita menganalisa suatu ekonomi, oke, detail-detail yang tidak relevan itu kita harus buang, oke, jangan dimasukin. Contohnya kita menganalisa US economics, oke. Oh mungkin dari segi inflasi yang sangat tinggi sekarang, oke. Nah tapi sebelum kita menganalisa inflasi kita harus lihat dulu, oke, apa faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi contohnya. Nah tapi kalau yang faktor nggak tidak terjadi di US kita buang aja, itu relevant kita buang. Itu oke pressures. Sama kayak kalau kita lagi mau analis data yang tidak penting dari data tersebut atau irrelevant detail atau detail-detail yang tidak relevan terhadap kondisinya, ya ngapain? Oke, should be just cut away. Nah, itu Occam Razors ya. Cuman itu jangan dipakai. Cuman ya, oke, just a knowledge. Nah, ada ceteris paribus. Ceteris paribus, I think ya semua orang tahu ya. Kayak, oh, semua soal pasti bilang, oh, what is ceteris paribus? What is ceteris paribus? Nah, ceteris paribus nih, kalau kita bilang, kalau kita menganalisa suatu variabel, menganalisa suatu kondisi ekonomi, kita selalu menganggap itu ceteris paribus. Oke, kita anggap tidak adanya faktor lain atau faktor X yang mengganggu proses tersebut. Contohnya kayak secara dasar lah. Oh, bank harus ngapain kalau lagi inflasi?
oke, bank harus meningkatkan suku bunga. Oke, biar masyarakat rajin menabung, inflasi akan menurun. Tapi ceteris paribus. Oke, kenapa ceteris paribus? Enak condition kalau emang masyarakat nggak butuh uang. Oke, tapi kalau contohnya lagi COVID, oke, lagi COVID sekarang nih. Oh, lagi COVID nih. Nah, inflasi di mana-mana tinggi. Tapi bank gimana? Apakah bank bisa menaikkan suku bunga suka-sukanya? Nggak bisa. Belum tentu. Ada faktor X, oke. Kalau bank naikin suku bunga, terjadinya namanya depression of economics. Di mana ekonomi nggak akan jalan nih. Udah lagi COVID, oke, uang semua di bank, ya kan? Ekonomi nggak berputar, oke, ekonomi nggak aktif, ya kan? Jadi depresi ekonomi, oke, makin buruk dong. So ya, it's not, makanya it's not like selalu begitu. Cuman, makanya ada gunanya ceteris paribus. Kita anggap yang lain itu nggak pengaruh, yang lain itu nggak relevan, bukan nggak relevan sih, maksudnya kita hindari yang lain, kita fokuskan kalau oh inflasi, oke berarti bank menaikkan suku bunganya atau dan menurunkan cadangan kasnya. Like ya kita anggap itu ceteris paribus. Tidak faktor X lainnya. Nah, terus ada juga namanya velocity of composition. Oke, velocity of composition ini sebenarnya simple kayak kalau kita anggap suatu hal itu baik, oke, kita menganggap suatu hal itu baik, tapi belum tentu itu baik secara skala nasional. Contohnya nih, paradox of thrift. Oke, mungkin kita mikir kalau hidup hemat itu penting. Oke, hidup hemat is a good way, oke, to save our money untuk masa depan. Tetapi, contohnya kalau semua masyarakat ini menabung oke, di bank, semuanya tahu uang di bank. Berarti nggak ada yang berjalan dong, uangnya nggak ada yang berputar. Economics is not doing anything. Oke, semua duit di bank, nggak ada terjadi perputaran ekonomi, ekonomi nggak jalan, dan artinya apa? Oh, demand-nya berkurang nih. Nah, kalau demand agregatnya berkurang karena semua simpan di bank, uangnya, pertumbuhan ekonomi nggak jalan, oke, ekonomi depresi. So ya belum tentu bagus gitu. Jadi ya sesuatu yang kita mikir bagus skala kecil, tapi secara agregat itu belum tentu bagus. Nah, itu fallacy of composition. Ada yang mau nanya nggak sama beberapa istilah ini? Paham semua? Ini kayak istilah istilah ekonomi ya, yang mungkin bisa dipakai mungkin nggak. Aman ya? Oke, kita lanjut lagi. Oke. Nah, ini ada lagi. Nah, ini ada namanya Kosok Ego Protector Hoax. Ini sebenarnya ya agak jangan dipakai ya. Cuman misalkan gini, oke. Contoh ada namanya event A. Misalkan kayak ada suatu kejadian A, itu terjadi, oke, itu terjadi sebelum event B, oke. Nah, itu belum tentu eh, A itu menyebabkan B. Maksudnya gini ya. Jadi kayak ada suatu kejadian, oke, yang terjadi sebelum kejadian itu, kita anggap oh ini yang menyebabkan. Misalkan ada suatu peristiwa nih, contoh eh, masyarakatnya lagi suka menabung, oke. Masyarakatnya cenderung lebih suka menabung, oke. Tapi tiba-tiba 1 minggu lagi tiba-tiba terjadi resesi ekonomi. Oh, semua orang pasti anggap kayak oke, ini pasti karena masyarakat suka menabung nih. Jadi kalau masyarakat suka menabung, eh, ekonomi nggak jalan, depresi ekonomi, oke, depresi ekonomi, terus tiba-tiba ekonominya nggak bisa bergerak dimanapun, pertumbuhan stagnan, wah, ekonomi masalah nih. Jadi sebabnya adalah menabung. It's not always like that, itu kan. Itu nggak selalu begitu. Mungkin ada faktor eksternal lainnya. Nah, ini contohnya nih. Contoh Dow Jones Industrial Average, oke, dia naik 100 poin, oke. Tapi eh, kita tiba-tiba bilang, oh itu dikarenakan eh, ada terjadinya perang sama Israel sama Syria nih. Karena mereka perang, oh diuntungkan itu US. Ya, mereka belum tentu. It's not fixed gitu. Itu nggak pasti, oke. It's just emotional factor, oke, emotional factor yang jadi di pasar. Tapi itu bukan berhubungan sebenarnya. Itu secara berpikir yang salah, oke. Sebenarnya yang mungkin buat mereka naik adalah
karena banyak yang berpikir begitu gitu kan. But itu belum tentu berpengaruh gitu sama US secara langsung. Mungkin secara tidak langsung bisa pengaruh, tapi secara langsung belum tentu. So like ya kita selalu kadang memikir kalau ada kejadian kejadian sebelumnya yang aneh terus tiba-tiba berpengaruh pada kita pasti mikir hal itu. Tapi it's belum tentu. Mana tahu ada namanya faktor yang lain, ada mana tahu ada namanya cuma emosional kita sendiri. Okay, it's not like makanya ada namanya difference between correlation sama causality. Oke, jadi correlation ini, kalau correlation kita bicara tentang oh kalau kita buat ini udah pasti terpengaruh, ada korelasinya ini. Tapi kalau causality, oke, kalau kita buat ini udah pasti efek ke ini. Nah, makanya itulah nah posok sama ergo propector. Artinya kayak kita kadang buat sebuah kesalahan dengan memikir tentang sebuah efek. Semua itu mungkin berkorelasi, ya berkorelasi antara kedua itu, tapi mereka tidak tentu berdampak. Oke, contoh US sama contoh nih Israel sama Syria lagi perang. Oke, tapi itu belum tentu, oke, berdampak pada US secara langsung. Tapi mungkin berkorelasi karena US bekerja sama antara Syria sama Israel. Nah, mungkin kerjasamanya akan berenggang karena mereka perang terus nih. US nggak suka perang, misalkan ya. Nah, tapi kalau berdampak secara langsung atau its cause, belum tentu gitu. Nah, itulah. Kita harus mengetahui bahwa itu belum tentu langsung berdampak, tapi bisa jadi itu berkorelasi. Nah, itulah sebenarnya kesalahan thinking dari Post-hoc ergo propter hoc. Ini kayak istilah ekonomi sih. Paham nggak? Ada yang mau nanya nggak Paham, Kak. tentang, oke, paham ya? Oke, kalau paham kita langsung ke ya pembahasan ekonomi biasa ya. Nah, ini, nah ini kita masuk ke ini pelajaran kelas 10 ekonomi kalau nggak salah ya. Ini ini sebenarnya cuman circular flow diagram, mungkin kadang keluar kadang nggak di OSN. Cuman aku bakal jelasin secara singkat ya. Ini cuman kayak economic model yang menjelaskan tentang eh, bagaimana perputaran ekonomi sebenarnya. Oke, ini ada namanya pasar. Oke, pasar untuk barang sama pasar untuk faktor produksi. Nah, yang berperan ini sebenarnya ada satu lagi biasanya di sini, ada government. Oke. Nah, jadi apa korelasi antara household sama firm? Oke, ini ada dua korelasi nih. Pertama, household ini apa yang dimiliki masyarakat? Oke, masyarakat punya apa? Punya pekerja atau punya skill. Oke, mereka punya lahan, mereka punya uang. Nah, mereka bisa investasikan. Oke, mereka bisa investasikan. Dan mereka bisa digunakan untuk menjadi sebuah faktor produksi bagi firm. Nah, sebaliknya, firm ini, oke, dia akan membayar faktor produksi mereka dengan wages, gaji untuk para labor, oke, interest untuk para land yang disewakan, sama profit. Profit ini bisa dibilang kayak, oh keuntungan dari dia kasih capital. Nah, itu adalah beberapa income yang bakal dikasih ke masyarakat dari firm. Sebaliknya, firm ini juga bisa kasih apa ke masyarakat. Contoh dia bisa jualan produknya ke masyarakat. Oke, masyarakat bakal beli nih. Jadi sebaliknya masyarakat akan spending, akan kasih uang sama produknya itu kepada para perusahaan. Dan perusahaan akan mengenerate revenue. Inilah perputaran ekonomi. Oke, inilah yang buat ekonomi jalan. Makanya kalau contoh masyarakat nggak mau spending, stop spending di sini. Oke, berarti perusahaan nggak ada revenue. Oke, perusahaan nggak ada revenue, dia nggak bisa menjual good and sold. Putus good and sold-nya. Kalau dia nggak bisa jual good and sold terus, dia nggak bakal bisa bayar faktor produksi. Oke, dia nggak bakal bisa bayar wage, nggak bisa bayar rent, dia nggak bisa bayar profit. Berarti household ini, labor, land, sama capitalnya, nggak bakal dapat keuntungan, bakal stuck. Oke, karena stuck, ekonomi nggak bisa putar. Household nggak dapat income nih. Oke, ekonomi akan stagnan. Nah, makanya inilah gunanya circular flow diagram, kita bisa tahu tentang oh perputaran ekonominya gimana. Namanya ada juga pihak ketiga nih, ada government. Government nih, lalu sama sama firm. Government kasih apa? Oh, government kasih contohnya izin. Izin. Kayak kasih izin dia berusaha,
kasih bantu mungkin dari segi subsidi, tapi firm ini kasih government apa sebagai timbal baliknya? Oke, government firm kasih tax, dia bayar pajak. Nah, government dia kasih household apa nih? Fasilitas, misalkan dia bangun jalan, oke, bangun eh, taman untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, household juga akan bayar apa ke government? Tax. Nah, tax ini akan digunakan government untuk membuat fasilitas, oke, untuk membuat yang namanya perizinan. Ya, semuanya itulah membuat ekonomi semakin putar, semakin aktif, semakin eh, bagus perkembangannya. Karena adanya sirkular ini, semakin kencang sirkularnya semakin tinggi. Jadi ada juga hubungan internasional. Oke, ini mungkin pelajaran ke-10 ya, kayaknya udah pada paham guys. Oke, aku lanjut aja lah ya. Ya, ini udah lah. Oke. The Production Possibilities Frontier atau KOFA PPF. Jadi bilang KOFA PCC. Oke, KOFA PPF atau ya KOFA PPF ini adalah KOFA yang menggambarkan, oke, kombinasi antara output, sorry, kombinasi antara output dari kedua barang. Oke, misalkan suatu ekonomi sedang produksi namanya airplane dan juga soybean atau kacang dan airplane sama pesawat. Kayak misalkan kalau dia nggak mau produksi airplane sama sekali, nah ini maka dia nggak mau produksi soybean, karena soybeannya nol nih. Oh, berapa airplane yang bisa produksi? 100. Tapi misalkan ya produksi soybean semua 5.000, maka eh, trade-off-nya adalah airplane-nya nggak bakal diproduksi. Nah, konsep trade-off dengan uang yang segitu, maka pemerintah membutuhkan, ekonomi membutuhkan pilihan mana yang akan harus diproduksi. Biasanya kurva PPF ini kurvanya kayak gini ya, downward sloping. Oke, dan downward sloping. Artinya apa? Dia berkorelasi negatif satu sama lain. Jika ingin beli satu barang, satunya lagi bakal dikorbankan. Nah, ini ada beberapa juga konsep, itu konsep call efisien. Oke, efisien itu di mana? Di A, B, C, D, E. Oke, berarti titik di sini, titik A, titik B, titik C, titik D, titik E. Oke. Nah, di titik-titik inilah, oke, di mana perusahaan atau ekonomi itu telah beroperasi secara maksimal. Oke, ini udah maksimal ya, udah maksimal. Atau bahasanya adalah efisien. Ekonomi sudah bergerak secara efisien. Nah, tapi kalau titiknya di sini, di dalam sini, artinya belum efisien. Nah, kenapa belum efisien nih? Oke, karena dia belum bisa menggunakan seluruh sumber dayanya. Nggak bisa menggunakan seluruh sumber daya yang ada. Oke, di sini ini artinya di sepanjang garis ini artinya sumber dayanya sudah maksimal. Oke, sudah maksimal. Makanya ada namanya konsep trade-off di sini. Kalau dia pilih B, artinya soybeannya mau banyak, tapi airnya masih dikit. Karena sumber dayanya cuma di situ, di sana, oke, di sana doang. Tik, oke. Makanya cuma bisa segini. Nah, makanya kalau dia mau increase airplane-nya, dia mau naikin airplane jumlah airplane-nya, dia harus mengkorbankan apa? Soybean-nya. Itulah konsep dari trade-off itu sendiri. Kalau ingin memberikan sesuatu, bakal ada sesuatu juga yang dikorbankan. Nah, titik dalam berarti dia belum inefisien ya. Artinya dia belum bisa menggunakan semua sumber dayanya secara maksimal. Kalau titik-titiknya itu maksimal. Tetapi kalau di luar titik, oke, ini namanya unvisible, not visible. Artinya tidak ter- tidak mungkin, oke, atau impossible. Dia bisa bilang impossible. Kenapa? Karena tidak maksimal. Oke, tidak maksimal. Nggak mungkin dia bisa di luar. Nah, makanya dia bisa bilang impossible.
Tapi bisa kan dia bergeser kurvanya nih? Bisa. Nah, itu nanti ya. Dan ya, production of technology nanti yang bakal berguna untuk meng-shift curve dari PPF ini. Nah, seperti yang kita tahu, kalau PPF ini kan ada dua bentuk ya. Dia bentuknya seperti downward sloping. Nah, sebenarnya perbedaan antara dua bentuk ini, kalau dia begini, artinya dia pangkat satu atau linear, dan ini pangkat dua, atau bisa dibilang concave to origin, concave to origin. Kalau convex sih gini, kalau ini dia convex namanya. Oke. Nah, konsep ini kita bisa bilang bahwa slope dari PPF inilah opportunity cost. Oke, slope dari PPF inilah opportunity cost. Oke, kenapa demikian? Karena sesimpel bahwa, oh, kalau PPF ini ada hal yang kita korbankan, oke, ada uang atau ada biaya yang kita korbankan untuk mencapai kebutuhan kita yang lainnya. Kalau kita dari C nih, misalnya dari C, kita mau 12 cola, tapi kita cuma bisa produksi 2 pizza, 2 million pizza gitu kan. Oh, nggak mau nih. Dia maunya cuma lebih banyak nih pizzanya. Nah, harus gede nih. Biar dapat 3 pizza. Sedangkan koknya harus turunnya sebesar 3. Nah, inilah opportunity cost-nya. Konsep dari eh, trade off yang dilakukan ini. Itu akan menghasilkan namanya opportunity cost. Nah, karena terjadi opportunity cost, makanya slope dari PPF ini adalah opportunity cost. Karena kemiringan dari sini ke sini, dan kemiringannya. Nah, itulah opportunity cost-nya. Oke. Dia sebenarnya sifatnya dia nggak lurus sih. Dia bakal agak merengget. Nggak sesuai sama kurvanya. Karena konsep opportunity cost dia adalah turunannya kan. Makanya turunan dari PPF ini adalah opportunity cost. Biaya yang dikorbankan untuk mencapai pilihan lainnya. Oke. Nah, makanya adanya konsep increasing opportunity cost. Semakin kurvanya ke bawah, oke, maka eh, gini, misalkan contoh kita mau trade off ini. Misalkan awalnya nih kurvanya kan lebih ke bawah gini ya. Misalnya kita untuk buat tambahan satu million pizza. Nah, kita cuma mau kurangin satu nih, oke? Karena mungkin menurut kita cola ini penting, oke? Tapi kita mau tambah jadi 2 nih. Wah, mungkin cola kita mikir kalau untuk pizza yang lebih kita butuh cola yang lebih banyak dikuranginnya. Nah, pengorbanannya lebih banyak nih, jadi 2 pengorbanannya. Nanti sampai 3, oke ini 4. Tapi ini increase cuma apa? Satu, satu, satu. Oke, kenapa? Ini sesimpel karena adanya konsep increasing opportunity cost. Nah, sebenarnya dia dipengaruhi sama low diminishing of marginal ya. Cuman itu bakal nanti kita bahas di uh, teori produksi sama teori konsumen. Nah, ini artinya itu ketika kuantitas kita produksi satu barang nih. Oh, kuantitasnya semakin meningkat. Oke, Q-nya semakin meningkat. Maka opportunity cost-nya juga akan ikut meningkat. Kenapa? Karena kalau kita ingin memproduksi terus barang ini, terus produksi, maka biaya yang kita korbankan akan semakin tinggi. Dan ya kan, awalnya kita korbankan satu, ya kan jadi 2, jadi 3, jadi 4, makin tinggi dikorbankan untuk menambah satu. Namanya increasing opportunity cost. Makanya kurvanya downward sloping ya, karena dia berkorelasi negatif. Jadi kalau semakin bertambah pizzanya kita baksa, maka wah semakin banyak yang akan kita korbankan untuk PPF ini sendiri. Nah, itulah konsep dari opportunity cost. Oke. Nah, ada juga konsep marginal cost di sini. Marginal cost ini adalah biaya dari setiap marginal cost adalah MC atau biaya yang dikeluarkan
dari setiap barang. Nah, marginal cost ini kita bisa bilang opportunity cost juga. Oke, biaya yang kita korbankan atau sebenarnya marginal cost ini adalah suatu biaya yang kita keluarkan untuk menghasilkan satu produksi. Oke, karena kita tahu kalau kita ingin memproduksi pizza secara terus-menerus, oke, pasti biaya yang kita korbankan akan semakin tinggi kan. Itu berapa kola yang kita korbankan? Ini dari awalnya satu menjadi dua, menjadi tiga, jadi empat, jadi lima. Inilah biaya yang semakin tinggi. Nah, makanya kita bisa bilang ini adalah increasing opportunity cost. Karena marginal cost-nya sendiri itu semakin meningkat. Nah, kenapa kita bisa lihat increasing opportunity cost dari sini? Karena opportunity cost-nya apa tadi? Kita bilang slope kan. Ya kan? Slope dari kurva PPF kan. Nah, slope ini adalah sebuah turunan. Ya, artinya ketika kurva PPF diturunkan, itu sisa opportunity cost. Yaitu bentuknya ini nih, turunannya. Yang semakin naik malah. Kenapa bisa naik? Karena pengorbanan dari setiap barang yang diproduksi akan semakin tinggi. Nah, itulah konsep dari PPF, slope-nya PPF. Ada yang mau nanya nggak di sini? Untuk sifat kemiringan slope itu PPF itu apa ya Pak? Kan biasanya kadang ada yang suka bilang negatif, positif. Kalau slope Apa? PPF itu apa, Pak? Negatif. Oh negatif. Oke, Inflasi terima negatif. kasih. Ya. Karena sebenarnya kalau gini ya, konsep slope itu, nah aku pengen jelasin konsep slope sebenarnya atau di demand nanti. Cuman aku bakal jelasin dulu di sini sedikit. Oke, konsep slope ini adalah turunan. Nah, kalau suatu kurva kita lihat dia kurvanya turun ke bawah, oke, atau decreasing kurvanya bentuknya, maka itu sudah pasti dia adalah negatif slope-nya. Kenapa negatif? Karena kita turunkan, dia bakal menjadi negatif ketika kurvanya turun. Sedangkan kalau kurvanya berbentuknya naik, nah aku tanya ya, contohnya di sini kurva PPF nih, slope-nya udah pasti negatif. Kenapa? Karena dia turun. Makanya ada namanya konsep yaitu downward sloping. Nah, downward sloping, artinya kalau dia downward slope, dia downward, oke, slope-nya udah pasti negatif. Nah, sedangkan ada yang namanya upward sloping. Ketika turunannya itu positif, oke, ketika turunannya itu positif, artinya dia kurvanya adalah kurva yang meningkat atau kurva yang naik. Nah, itulah konsep dari upward sloping. Itu konsep turunannya sih, slope-nya namanya. Paham nggak? Enggak paham. Jadi kalau misalnya turun tuh negatif, kalau naik berarti positif ya Kak? Ya, itu dia turunannya sebenarnya. Ini slope sebenarnya adalah turunan dari kurvanya tersebut. Jadi kalau yang negatif, artinya kurvanya menurun. Kalau dia naik, artinya kurvanya naik. Slope-nya positif. Paham nggak ya? Paham, Kak? Oke. Inilah tentang kurva PPF slope-nya ya. Nah, ini ada contoh kurva PP. Contoh soalnya. Coba. Ada jawabannya pula. Nah, ini contohnya ada kurva PPF atau PCC. PPC, ini saya ya PPC sama aja. PPF sama PPC sama ya. Cuman ya. Nah, coba kalian bisa cari what is the opportunity cost, oke, dari ball of cannon ketika dia naikkan dari 9 produksinya menjadi 11. Berapa opportunity cost-nya? Berapa opportunity cost dari dia meningkatkan dari 9 ke 11? 3. 3, Kak. Ya, 3 ya, 3 call ya. Ini sebenarnya gampang ya. Ini kita cuma lihat ya. Berarti kalau dia naikkan 2, oke, dia ingin menaikkan dari 9 ke 2. Berarti dia harus korbankan sebesar 3 dari call cannon ini. Nah, itulah konsep dari opportunity cost. Ada biaya yang dikorbankan.
Nah, biaya yang dikorbankan ini adalah cold cannon-nya. Three balls of cold cannon. Nah, makanya kita bilang bahwa slope dari PPF ini adalah opportunity cost. Karena ada biaya yang dikorbankan dari setiap perubahan yang dilakukan. Oke. Oh ya, sorry. Nah, ini ada jawabannya. Oke. Sebenarnya kalau tree itu salah. Aku lupa juga sebenarnya tadi. Karena opportunity cost, ingat, opportunity cost is a slope. Sorry ya, opportunity cost is a slope. Oke. Karena kita tahu bahwa dua yang dikorbankan dari tiga. Berarti kita nggak bisa bilang bahwa opportunity cost-nya adalah tiga. Salah. Yang benar adalah 3/2. Oke. Karena di sini kita kalau how much box tea is given was two plates atau dua. Oke. Dua plates dari box tea ini. Jadi kita ingat ya, harus bagi dengan berapa biaya yang kita korbankan. Berapa bendanya. Jumlah kenaikannya ada dua, penurunannya ada tiga. Jadi 3/2. Oke. Jadi gini, slope itu rumusnya apa? Delta Y dibagi delta X. Nah, oke. Nah, karena kita tahu ini perubahannya dua, berapa yang perubahan di bawah? Itu tiga. Ini sebenarnya 3/2. Ya, itu sebenarnya kenapa delta Y di atas, di delta X di bawah. Ini sebenarnya intinya cuma karena konsep ekonomi yang salah ya. Sebenarnya ekonomi ini salah dari konsep turunannya sendiri. Dia menurunkan bawah yang terlebih dahulu, baru atas. Karena dia ini menganggap bahwa atas itu lebih gampang dibaca. Sebenarnya kalau di matematika, konsep turunan adalah delta Y per delta X. Tapi seringkali kalau di ekonomi, kebalik dia konsepnya. Cuman ya, entah hasilnya bakal sama kok. Cuman intinya, slope dari delta Y sama delta X ini adalah 3/2. Karena kita tahu bahwa, oh, pengorbanannya 3 nih. Tapi yang dinaikkan adalah cuma 2. Jadi, slope-nya adalah 3/2. Paham nggak? Karena kita harus bagi dulu sama berapa itu ya. Iya, kenapa nggak 2/3 kan? Jadi, deh, bentar ya. Dulu. Oke. Nah, kita tahu kan konsep dari slope itu rumusnya adalah delta Y bagi delta X. Nah, tetapi kita kan di sini kita cuma ingin tahu berapa balls of cannon ya dari dua ini. Nah, kita produksi dua. Berapa eh, balls of cannon yang kita korbankan? Tiga kan? Berarti berapa opportunity cost-nya? Itu 3/2. Ke 1,5. Tapi sebenarnya kalau kita mau cari slope atau mencari kemiringan dari ini, kemiringan ini ntar yang kita cari adalah delta Y per delta X. Oke. Berapa dari sini ke sini? Nah, ini contoh dua. Oke, ini contoh 2,5. Nah, ini berarti delta Y bagi delta X-nya adalah berapa? Oke, delta Y yang diubah adalah 2, sedangkan delta X-nya adalah 2,5. Nah, inilah slope-nya. Nah, ini slope dari eh, kurva PPF tersebut gitu. Dia bisa cari slope-nya dari sini. Emang harusnya sih kalau dicari slope-nya itu 2/3. Oke. Tapi di sini yang nanya adalah balls of cannon ya. Opportunity cost dari balls of cold cannon. Nah, kalian tanya balls of cold cannon, kita balikin jadi 3/2 jadinya. Tapi kalau ditanyanya sebenarnya opportunity cost-nya berapa, itu 2/3. Tapi karena ditanya opportunity cost dari balls of cold cannon, makanya jadi 3/2. Cuman balik-balikan aja sih. Tapi kalau slope aslinya, slope dari opportunity cost-nya adalah 2/3. Paham nggak ya? Berarti nanti jawabannya itu juga bakal tergantung dengan bentuk soalnya gimana gitu ya, Kak? Di PPF, slope-nya selalu beda-beda. Yang kita dapatnya 2 dibagi 2,5 ya, beda-beda. Oke? Beda titik, slope-nya beda. Oke, titik sini slope-nya beda. Karena ini lihat ya, ini lebih landai ya, lebih landai, lebih landai. Di sini lebih curam. Dari sini kita bisa tahu slope-nya beda. Ini slope-nya pasti lebih dari satu.
Karena dia curam. Dia kelihatan sih dari curam sama landainya. Nah, cuman ya kita intinya adalah setiap titik itu beda-beda slope-nya. Makanya kalau kita nanya dari 9 ball to 11 balls, kita langsung aja lihat ke titiknya. Kita lihat titik ini 2, ini dikorbankan 3. Berarti kan titiknya Cole Cannon's box, oke? Nah, 3/2. Tapi kan kalau biasa slope tuh rumusnya apa? Delta Y bagi delta X kan? Artinya delta Y di atas. Berarti sebenarnya nih kalau ditanya box T-nya berapa pengorbanannya? Baru 2/3 jawabannya. Oke, makanya slope-nya sebenarnya delta Y bagi delta X. Cuma ini kebetulan tanyanya kalau balls of wall cannon, yang kita hitung adalah berapa balls of wall cannon. Nah, jadi saya bukan tergantung soal sih, tapi tergantung titik mana yang mau dibahas. Karena beda titik, beda slope. Paham nggak ya? Ada yang mau nanya? Kakak, itu yang di apa bagian jawaban salah. If your answer is 3, this is how much box T is given up for 2 plates of box T. Itu maksudnya how much Nah, itu ini gimana kawan, Kak? sorry. Oh, jadi gini, maksudnya, nah, for two plates, ini artinya dia opportunity cost-nya salah. Karena kalau mau jawab 3 ya, contohnya mau jawab 3 three balls. Oke, artinya, artinya itu box-nya itu untuk 2 plates. Sedangkan opportunity cost, ini adalah kan slope ya. Slope ini adalah perubahan delta Y dari delta X. Artinya setiap setiap ini satu ya, setiap satu perubahan dari X itu akan berapa mempengaruhi Y, pengaruh pada Y. Nah, oke. Seberapa setiap X yang akan mempengaruhi Y? Setiap berapa benda? Jadi kalau kita bilang jawabnya ini 3, jadi this is the wrong assumption. Karena kita bilang bahwa, oh, dari three balls of coal cannon, oke, itulah opportunity cost-nya. Padahal yang opportunity cost yang aslinya itu adalah 3/2. Itu kenapa? Karena setiap X, artinya setiap satu di bawah ini, satu yang naik ini. Nah, satu ini yang kita hitung opportunity cost-nya. Satu titik itu. Bukan dari, oh, 2 ini. Paham nggak? Kayak maksudnya bukan dari, kalau kita opportunity cost kita harus bagi dari berapa delta Y sama delta X-nya. Kita nggak boleh langsung bilang, oh delta Y-nya 3. Dia answer. Bukan. Kita ingat bagi delta X dulu. Ya, yang mau nanya? Halo, ya. Yang mau nanya? Yang ditanya udah paham Kak, belum ya? Atau masih belum paham? Kak, kalau eh, slope-nya itu makin ke bawah, dia makin gede atau makin kecil? Makin besar, karena makin curam. Ya. Tadi yang nanya, paham nggak? Yang slope tadi. Enggak, itu maksudnya kok di tulisan itu pengorbanan box T untuk box T maksudnya gimana tuh Kak? Apa itu typo? Kayak pengorbanan kalau 3 itu pengorbanan 3 box T untuk mendapatkan 2 box T. Itu maksudnya itu typo Kakak atau gimana? Oh, enggak. Ini betul kok. Maksudnya gini ya. Maksudnya dia kenapa is given up for two plate? Gitu maksudnya kayak berapa eh ya ini sebenarnya maksudnya ini call cannon ya. So jadi aku main pas 100. Oke, itu cuma satu list itu call cannon maksudnya. Cuman kayak ya intinya berapa call cannon is given up for two plate or box T, ya kan? Karena yang kita mau tahu adalah each plate, oke? Berapa each plate-nya, bukan two plates. Ini kalau bilang kita bilang 3, berarti perubahannya terhadap 2 kan? Tapi opportunity cost itu harus setiap, berarti per satu, harus artinya per satu. Jadi 3/2 dari call cannon per satu. Nah kalau 3, kan harusnya kita bagi 2 kan? Itu dia. Paham nggak? Oke, oke. Ini typo sih, itu box T. Paham. Masih ada yang mau nanya nggak ya? Berarti konsep slope itu sama kayak kalau kita nyari gradien gitu atau gimana? Iya, betul. Konsep slope itu sebenarnya gradient sama ya kok. Aslinya sama.
Cuman slope ini kita pakai bahasa namanya bukan bahasa ekonomi. Cuman ini kita bilang dengan turunan nih. Sama aja kok konsep gradient. Kan konsep gradient kan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Nah ini sebenarnya kan delta Y per delta X sebenarnya. Jadi is just a matter of concept. Sama aja kok. Oke, gimana? Kalau nggak ada yang Kak, lain kita lanjut ya. oke, Kak, mau Ya, nanya sedikit sekali lagi. ya boleh Jadi boleh. penyebab slope-nya itu 3/2 bukan 2/3 itu karena yang berubah tuh si box T-nya ya, Kak. Jadi kita kayak membandingkan eh, berapa sih X yang berubah kalau misalnya Y-nya itu berubah gitu loh. Atau gimana, Kak? Iya betul. Snack yang kita bandingkan kan slope sebenarnya itu 2/3. Oke. Lalu balikin Iya. lagi slope sebenarnya 2/3. Tetapi sekarang kita bahas adalah balls of Kokenon. Kayak kita bahas delta X-nya. Nah, yang kita bahas adalah delta X-nya sekarang. Oke. Karena yang kita bahas, sorry ini salah. Sorry, salah slide. Nah, yang kita bahas adalah delta X-nya. Makanya kita balikin delta X per delta Y. Kebetulan karena kita bahas sekarang Kokenon ya. Oke, karena kita bahas tentang Kokenon, makanya kita bahas tentang delta Y per delta X. Sorry, delta X per delta Y. Tapi sebenarnya kalau rumus aslinya delta Y per delta X. Kalau slope-nya ya, tanya slope-nya. Ini sesimpelnya gini sih. Slope-nya adalah 2/3 kan. Oke, ini slope dari box T terhadap Colcanon. 2/3 box T terhadap Colcanon. Nah, tetapi di sini kita tahu bahwa perubahan ini ada dua. Sebesar dua kan. Nah, ini terjadi di mana? Di box T kan. Makanya ntar 2/3. Ini sebenarnya dari box T bakal terjadi perubahan lagi di sininya. Nah, ini kita balikin konsepnya. Kayak, gimana ngomongnya ya? Kayak, karena kita lagi tanya tentang Colcanonnya kita ataskan sekarang. Kita balikin posisi mereka. Jadi Colcanon per box T. Ini bukan konsep slope sih hitungannya. Jadi ini cuma untuk menjawab soal aja. Paham nggak? Kayak jadinya kita Oh, balikin. Tapi konsep slope tetap 2/3 kan delta Y per delta X. Cuman karena sekarang kita lagi bahas tentang balls of Cannon ya kan terhadap boltsnya. Artinya bolt is equal Cannon dibagi dengan bolts. Nah, jadi kebalik gitu. oke, oke, siap, Kak. Oke, Terima kasih, Kak. oke. Lanjut ya. Nah, sebenarnya di PPF sendiri adanya perubahan yang bisa terjadi. Oke. Perubahan ini adalah shifting sama rotating. Oke. Nah, ada dua yang mungkin bisa mengubah PPF yaitu dari pergeseran sama rotasi dari PPF. Nah, hal ini ada dua sebab. Oke. Kita bisa lihat dari dua sebab dari economic growth untuk PPF. Nah, kita kan tahu kalau setiap perubahan dari PPF artinya ada namanya economic growth. Nah, kenapa ada economic growth di sini? Karena sesimpel kayak, oh, kalau PPF yang nol ini, artinya kan sumber daya udah maksimal nih, udah mentok di sini. Tetapi kok bisa berubah sampai sini? Artinya ada growth yang baru. Nah, growth ini bisa dari mana? Ya kan? Atau growth yang dari mana yang bisa dihasilkan untuk bisa overcome the scarcity? Ya kan? Gimana caranya dia bisa eh, kayak mengatasi scarcity-nya, oke? Tapi yang tetap itu tidak mengatasi, tapi bagaimana dia bisa mengurangi scarcity-nya, oke? Nah, bisa jadi dari technological change atau dari capital accumulation. Ada dua. Itu dari teknologi. Kalau teknologi dia bakal shifting di sini. Nah, sorry, dia bakal shifting dari sini ke sini. Tentu teknologi dari pizza sama eh,
pizza sama hamburger udah ada alat baru nih. Jadi keduanya akan shifting. Tapi sebaliknya, itu kalau pizza doang yang bagus, dia bakal rotate. Lo yang awalnya sini, dia bakal pindah ke kanannya. Karena cuma pizza yang bagus. Kalau nggak dua-duanya yang bagus, cuma satu ya, cuma shifting. Nah, ada juga growth of capital resource. Misalkan penduduknya semakin lama semakin padat, oke, jumlahnya semakin tinggi, termasuk dengan kemampuannya, skillnya, oke, skill sumber dayanya semakin tinggi nih. Nah, dengan skill yang semakin tinggi, oke, ini bisa juga meningkatkan dari economic growth itu sendiri. Nah, karena dia bisa meningkatkan dari capital accumulation ya, maka secara garis besar kita bisa bilang bahwa terjadi juga economic growth di sana. Ada namanya pertumbuhan ekonomi. Nah, itulah economic growth of PPF. Oke. Nah, ada yang mau nanya kan nggak? Ini kayak contoh gimana sih kenapa PPF bisa shifting sama rotating? Ada yang mau nanya nggak di sini sampai sini? Ini kita udah selesai tentang perihal ekonomi. Ada yang mau nanya nggak ya? Kak, kalau dia Cuma, shifting, kenapa Kak? Kalau dia shifting oh, karena apa? shifting tuh kalau perubahannya terjadi pada dua hal. Kayak contohnya human resource-nya. Nah, human resource nih kan. Contoh jumlah pekerjanya atau jumlah pekerja yang produktifnya meningkat. Oke. Itu kan meningkat pada dua sisi kan. Jadi sama-sama meningkat. Makanya jadi shifting. Tapi kalau technological change, ya mungkin terjadinya cara baru, cara produksi baru, new mesin. Tapi bisa jadi itu cuma pada salah satu. Nah, itu bisa mainnya terjadi rotating. Tapi kalau terjadi pada dua-duanya, tetap shifting. Ya, itu dia untuk shifting sama rotating. Oke, thank you Paham Kak. nggak? Oke, ini aja sih sebenarnya kalau untuk economic, ya economic itu ya. eh Pengenalan ekonomi. Nah, ini kan udah mau dekat jam 6. Oke. eh aku mau kasih kalian pilihan nih sebenarnya. Kita mau lanjut ke mekanisme pasar, oke, yang demand supply sama elasticity, atau kita mau itu dulu, mau nanti aja lanjutnya. Bebas terserah kalian sih. Gimana? Maksudnya nanti dulu gimana Kak? Break dulu Kak, break dulu. Eh, oh ya, break dulu maksudnya. Kalau mata udah paling udah capek kan? Gimana? Iya, Kayak udah mau meledak dulu. Kak. Soalnya kan Oh, oke, break dulu ya. bagi Muslim mau sholat dan sebagainya. Mungkin gitu, Kak. Ah, boleh ulang tadi? Sorry nggak kedengaran. Gak apa. Mungkin break dulu karena ada Oh juga ya, boleh boleh. Oke, break dulu kata lah ya. Berarti kalau break dulu berarti balik lagi jam 7 ya. Iya, nggak apa-apa. Santai aja kok. Berarti kita break dulu ya semuanya. Berarti kita balik lagi, kita ketemu nanti jam 7 sampai jam 9 ya. Aku bakal jelasin nanti tentang demand supply sama teori. Mungkin kalau teori produsen sama konsumen bakal dikit-dikit aja sih. Karena mungkin kita bakal banyak yang soal aja. Oke, mungkin itu dulu ya. Thank you semuanya. Oke, Aku end ya thank you Zoom-nya. Kak.